Kadang-kadang Tuhan menyuruh nunggu. Tapi waktu Tuhan suruh tunggu, tunggulah itu. Percayalah, Tuhan gak pernah suruh kita tunggu lalu gak ada hal-hal yang lebih besar, lebih dahsyat Dia berikan. Dia pasti kasih kompensasi, Dia pasti kasih bonusnya. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi. Bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi hari ini saya percaya ada berkat buat kita yang merenungkan firman. Bukan kebetulan kita menyaksikan Morning with the Word. Tuhan kembali mau kuatkan kita, lebih-lebih yang sedang menunggu jawaban doa, yang sudah doa dan sepertinya tidak ada jawaban. Yuk kita lihat ayat firman Tuhan. Di dalam Habakuk 2 ayat 3 dikatakan, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi akan menyatakan kebenaran pada waktunya dan tidak berdusta. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Dalam hidup ini seringkali kita bisa mengalami masa-masa di mana rasanya langit tertutup. Kita sudah doa, kita sudah beriman, kita sudah setia, tapi tidak ada perubahan. Kita sudah lakukan apa yang bisa kita lakukan, kita sudah serahkan ke dalam tangan Tuhan, tapi sepertinya masih belum ada perubahan. Sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan, kalau kita punya masalah, ini yang harus kita pegang. Berdoa, tunggu, percaya. Ada 3 hal yang seringkali Tuhan mau kita kerjakan. Berdoa, tunggu, dan percaya. Doa itu bukan rutinitas biasa. Doa itu adalah menyerahkan apa yang jadi keresahan kita ke dalam tangan Tuhan. Mempercayakan kesulitan kita untuk Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang take over. Doa itu seperti itu. Satu kali Ishak punya masalah, yaitu istrinya mandul. Dan kemudian dia doa. Alkitab berkata seperti ini, Kejadian 25 ayat 21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka, istrinya itu mengandung. Ishak berdoa ketika situasi rasanya mustahil. Tapi sekali lagi, doa yang dengan penyerahan total kepada Tuhan, menyerahkan semua kepada Tuhan, akan datang waktunya, akan indah pada waktunya. Mungkin kau belum melihat jawaban doa, tapi biarlah firman Tuhan ini meneguhkan bahwa kalau Ishak doanya dijawab, doamu juga dijawab. Ingat Hana menunggu lama loh untuk punya anak. Dia berdoa bahkan sampai menangis di bait Allah. Berjumpa dengan imam yang gak peka, lagi disangkanya mabok. Dan imam yang gak peka ini kemudian berkata kepada Hana, tahun depan kamu punya anak. Dan kita tahu akhirnya Hana memiliki anak laki-laki, Samuel. Hana minta anak, tapi Tuhan memberi nabi. Ini luar biasa, Tuhan selalu jawab doa jauh lebih besar, jauh lebih hebat. Karenanya jangan menjadi underestimate untuk masalah, tantangan yang kau hadapi, kesulitan yang kau hadapi. Pagi ini Tuhan mengajakmu, ayo doa lagi, serahkan lagi, serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan percaya akan datang tepat pada waktunya. Janji Tuhan jadi kenyataan. Tapi kadang-kadang memang ada momen di mana Tuhan suruh kita menunggu. Tapi percayalah, di masa tunggu itu kita diberi kemampuan, kekuatan untuk menunggu, untuk stay in the game. Ingat Marta Maria memberi kabar kepada Yesus bahwa adiknya sakit. Dan Yesus menjawab, penyakit itu tidak akan membawa kepada kematian, tapi lewat penyakit itu nama Tuhan akan dimuliakan. Dan Tuhan berkata bahwa Tuhan mengasihi Marta, Maria, dan juga Lazarus. Kemudian di Yohanes 11 ayatnya yang ke Yohanes 11 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Namun didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Yesus sengaja tinggal di situ. Yesus sengaja diam di situ, tidak datang juga ke Betania. Karena Yesus sedang mengajar untuk percaya ada waktu indahnya Tuhan buat mereka. Bahkan kalau kita pelajari, Yesus kemudian bersama murid-muridnya ke Yudea,
Jadi menjauh dari Betania. Tadinya dekat Betania, sekarang kemudian menjauh. Dan kemudian Lazarus mati. 4 hari setelah Lazarus mati, Yesus baru datang. Dan semua berkata Yesus sudah terlambat. Lazarus mati sudah 4 hari. Tapi Yesus sedang mengajar Marta dan Maria berani percaya bahwa Tuhan tidak ada yang terlambat. Bahkan ketika terlambat, Tuhan pasti kasih kompensasi. Maksud saya gini loh, ketika menurut kita sudah terlambat, pasti ada kompensasi dari Tuhan. Pasti ada bonusnya. Bonusnya apa? Lazarus kan sakit. Tapi ketika Yesus datang, Lazarus dibangkitkan. Yesus jawab doa jauh lebih besar. Dan waktu Lazarus dibangkitkan, saya percaya iman Marta, iman Maria, imannya Lazarus lebih besar. Imbosnya, naiknya, meledaknya lebih besar daripada ketika Yesus segera datang dan menyembuhkan. Kadang-kadang Tuhan menyuruh nunggu. Tapi waktu Tuhan suruh tunggu, tunggulah itu. Percayalah, Tuhan gak pernah suruh kita tunggu, lalu gak ada hal-hal yang lebih besar, lebih dahsyat dia berikan. Dia pasti kasih kompensasi, dia pasti kasih bonusnya. Alkitab berkata di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Jangan marah kalau orang memilih pakai kekuatannya sendiri dan terlihat berhasil. Akan datang waktu Tuhan buat hidupmu. Tuhan gak pernah terlambat. Tuhan punya tujuan. Kalau engkau disuruh nunggu, pasti ada sesuatu dari Tuhan yang Tuhan persiapkan buat hidupmu. Yusuf menunggu sampai 13 tahun mimpinya jadi kenyataan. Bahkan melewati proses yang tidak mudah. Tapi akhirnya dia yang tadinya dari budak masuk penjara, akhirnya diam di istana. Dan akhirnya dia jadi orang nomor 2 di Mesir. Dan akhirnya ketika dunia kelaparan, seisi dunia mau cari gandum, harus ketemu Yusuf. Dia dipromosi. Kalau Tuhan suruh tunggu, nggak mungkin. Nggak mungkin nggak diberkati. Nggak mungkin nggak ada bonusnya. Nggak mungkin sia-sia. Jadi doa, tunggu, dan percaya. Doa, tunggu, dan percaya. Percaya bahwa Tuhan gak punya maksud jahat buat kita. Percaya bahwa Tuhan baik. Percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik. Ketika Abraham disuruh mempersembahkan Ishak, dia percaya saja. Padahal itu anak satu-satunya dari rahim Sarah. Alkitab bilang anak tunggal. Ya, kita tahu ada anak juga dari Hagar, Ismail. Tapi Alkitab yang bilang anak tunggal. Karena anak yang Tuhan mau, yang dijanjikan ya dari rahim Sarah, Ishak. Dan Ishak disuruh dipersembahkan. Tapi Abraham percaya. Abraham naik ke bukit itu mempersembahkan Ishak. Dan waktu dia mau mempersembahkan Ishak, ada suara dari langit berkata, berhenti. Dan kemudian setelah itu terdengar suara, yuk kita lihat Kejadian 22 ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengolahnya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan kemudian kalau saudara baca terus ke bawah, Abraham berkata Tuhan menyediakan. Tuhan gak pernah terlambat. Percaya. Tuhan gak pernah terlambat. Tuhan gak pernah berniat jahat kepada setiap kita. Percaya kita ada dalam pantauan Tuhan, perlindungan Tuhan. Percaya Tuhan pegang kendali. Percayalah bahwa Tuhan tahu kamu sudah doa. Percayalah bahwa Tuhan sudah dengar doamu dan Tuhan sudah siapkan waktu untuk jawab doamu. Jadi untuk setiap masalahmu, doa, tunggu, percaya. Dan kau akan lihat hal-hal yang ajaib yang tidak pernah kau pikir, tidak pernah timbul dalam hatimu, tidak pernah kau pikirkan, yang fresh, yang belum pernah orang alami, engkau akan alami jawaban doa yang dari Tuhan. Jangan mundur, jangan menyerah, stay in the game, karena Tuhan masih pegang kendali dan Tuhan masih bekerja dalam hidupmu. Kasih waktu buat Tuhan, dan biarlah waktu Tuhan yang indah dinyatakan di hidupmu.
Puji Tuhan, saya percaya pagi ini kita semua diberkati, kita semua dikuatkan. Saya mengajak setiap kita ambil waktu renungkan firman Tuhan, ambil waktu bersyukur untuk firman Tuhan. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini, mengajar setiap kami, setiap ada masalah, ada tantangan, hal yang membuat kami takut, khawatir. Doa, tunggu dan percaya. Apa yang terbaik Tuhan pasti berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur. Setiap pribadi dilawat di jamah Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa bersyukur haleluya. Sama-sama kita katakan amin, puji Tuhan. Doa, tunggu, percaya, dan saya akan lihat berkat, mujizat, kuasa, pintu yang terbuka, hal-hal terbaik dari Tuhan. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi hari ini kepada teman, sahabat, keluargamu, bahkan kepada banyak orang. Dan melalui engkau membagikannya, men-share-nya. Mengapa saya selalu bilang bagikan? Karena kita ikut melayani Tuhan, kita ikut juga menyebarkan kabar baik, dan kita ikut memberkati banyak orang. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati setiap kita. See you